Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas FR BUMN, tapi pada kali ini saya akan membahas full tentang core value atau penilaian diri. Baiklah adik-adik, semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat bagi yang belum ujian. Dan sekarang saya akan membahas soal penilaian diri. Nomor 1, saya lebih memilih menghabiskan waktu kosong saya di kantor untuk yang pertama di sini menyelesaikan pekerjaan saya, yang kedua membimbing rekan yang kesulitan tugasnya. Kalau kita berpedoman pada akhlak dari BUMN masuk pada kompeten, di kompeten itu ada dikatakan membimbing orang dalam belajar. Kalau berdasarkan kompeten, maka jawaban yang kedua ini yang masuk. Tapi kita coba telah lebih dalam lagi dari soalnya ini. Saya lebih memilih menghabiskan waktu kosong. Intinya waktu kosong artinya kita sudah tidak lagi memiliki kesibukan. Pekerjaan kita sendiri sudah selesai. Berarti sudah tidak lagi menyelesaikan pekerjaan saya karena di sini kata kuncinya sudah kosong. Kalau kita menggunakan daya nalar. Tapi kalau kita kembali kepada akhlak BUMN, akhlak di sini masuk pada kata kompeten. Kompeten salah satunya dari kompeten itu adalah membantu orang dalam belajar. Jadi masuk membimbing rekan kerja yang kesulitan tugasnya. Jika adik-adik juga punya pendapat yang lain, itu tidak menjadi masalah, dan ini jawaban adalah merupakan pendapat pribadi saya. Jadi terima kasih. Baiklah, soal yang kedua ini kayaknya sangat gampang susah. Ciri soal dalam sebuah penerimaan pegawai CPNS atau P3K atau BUMN itu semakin sederhana soal itu, semakin kita harus berpikir keras karena soalnya semakin sederhana jawabannya dipersulit. Sedangkan soalnya semakin sulit seperti di figural itu, maka dia akan semakin mudah. Baik, soal yang kedua ini, saya adalah orang yang cenderung menyimpang sedikit dari hal yang benar untuk menjaga posisi saya tetap aman. Yang kedua, membela hal yang benar meskipun beresiko kehilangan pekerjaan. Kalau yang satu ini jelas tidak masuk karena ada kata menyimpang. Menyimpang ini melanggar, atau kalau di akhlak itu huruf A-nya amanah. Karena panduan perilaku amanah itu kita harus berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Jadi kalau ada kata menyimpang sedikit dari hal yang benar untuk menjaga posisi tetap aman, jelas di sini salah. Jadi jawabannya adalah kita harus membela hal yang benar meskipun beresiko kehilangan pekerjaan. Oke, soal selanjutnya. Baik, nomor selanjutnya, saya adalah orang yang cenderung, yang poin pertama ini membantu orang lain hanya jika diminta dan seperlunya. Terus yang kedua, membantu orang lain walaupun harus mengorbankan diri. Kalau kita berpedoman pada kata akhlak tadi, maka soal ini masuk pada kategori panduan perilaku harmonis, di mana di situ dikatakan suka menolong orang lain.
suka menolong orang lain, tetapi tidak ada kata-kata di harmonis itu harus mengorbankan diri sendiri. Jadi, saya adalah orang yang cenderung meskipun masuk pada kata berpedoman pada akhlak, masuk pada harmonis, di sana ada kata membantu orang lain, tapi tidak harus mengorbankan diri sendiri. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah membantu orang lain hanya jika diminta dan seperlunya. Baik, soal selanjutnya, saat bekerja dalam tim, saya lebih memilih jika seluruh anggota tim memiliki keahlian yang pilihan pertamanya keahlian yang sama, kemudian pilihan yang kedua memiliki keahlian yang berbeda. Kalau kita kembali pada kata akhlak, sepertinya soal ini masuk pada huruf K, yaitu kolaboratif. Di mana di kolaboratif itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berarti memanfaatkan berbagai sumber daya, jelas di sini harus memiliki keahlian yang berbeda. Jadi kita harus memanfaatkan berbagai keahlian yang berbeda ini untuk tujuan bersama. Jadi jawabannya yang benar adalah pilihan kedua, yaitu berbeda. Baik, soal selanjutnya, adik-adik tetap semangat ya. Saat menemukan hal yang tidak efektif dalam pekerjaan, biasanya saya akan yang pertama mengikuti arahan, yang kedua mengusulkan perubahan. Baik, soal ini kira-kira masuk pada akhlak huruf A, yaitu adaptif. Di mana pada panduan perilaku adaptif di situ ada kata bertindak proaktif. Artinya mengusulkan perubahan ini kita melakukan tindakan proaktif terhadap hal yang tidak efektif dalam pekerjaan. Jadi saya ulangi soal ini, saya menemukan hal yang tidak efektif dalam pekerjaan. Biasanya saya akan yang pertama mengikuti arahan, yang kedua mengusulkan perubahan. Menurut saya ini soal ini agak sedikit-sedikit mendekati ini mengikuti arahan atau mengusulkan perubahan. Kalau berdasarkan atau kita kembali berpedoman pada kata akhlak, di mana ada huruf A yang kedua di situ adaptif, di mana panduan perilaku adaptif itu ada salah satunya bertindak proaktif, artinya mengusulkan sebuah perubahan. Jadi jawaban yang mendekati kebenaran atau yang benar di sini adalah pilihan yang kedua ini. Baik, soal selanjutnya, menurut saya, selama tidak merugikan banyak pihak, melanggar kewajiban itu, yang pertama, sekalipun tidak diperbolehkan. Yang kedua, sesekali diperbolehkan dalam kondisi darurat. Artinya kata melanggar kewajiban, apapun artinya tidak boleh kita lakukan, meskipun itu sekali. Masuk pada akhlak, pada huruf A yang pertama, yaitu amanah. Di mana panduan perilaku amanah salah satunya adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang kedua ini. Sesekali diperbolehkan dalam kondisi darurat. Melanggar kewajiban itu sama sekali tidak diperbolehkan meskipun itu dalam kondisi darurat.
Baik, selanjutnya, jika saya sudah dibiayai oleh perusahaan untuk melanjutkan pendidikan, namun kemudian mendapat tawaran yang jauh lebih baik dari perusahaan lain, hal yang mungkin saya lakukan adalah yang pertama, menerima tawaran tersebut. Yang kedua, menolak tawaran tersebut. Di sini kalau kita berpedoman kembali pada kata akhlak tadi, masuk pada huruf L, yaitu loyal. Kalau kita sudah dibiayai oleh perusahaan untuk melanjutkan pendidikan, baru ada tawaran yang baru lagi, yang jauh lebih menggiurkan dari perusahaan lain, kita harus loyal terhadap perusahaan kita atau perusahaan yang kita tempati bekerja. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah menolak tawaran tersebut. Baik, selanjutnya ketika saya melihat sesuatu yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh atasan saya di tempat kerja, saya cenderung yang pertama melaporkannya walaupun akan menjadi masalah. Yang kedua, diam saja daripada membuat masalah. Baik, soal ini menjadi sebuah dilematis di mana uh, dia yang melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan ini adalah atasan kita. Yang saya coba mengaitkan kepada akhlak, di mana di situ ada masih dengan huruf L dengan kata loyal, di mana loyal di situ patuh, di mana panduan loyal, perilaku loyal yang masuk atau mendekati kriteria atau ciri dari soal ini adalah patuh kepada pimpinan. Kita harus patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Ada di situ kata-katanya, kita boleh patuh kepada pimpinan atau kepada atasan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Sedangkan soalnya ketika saya melihat sesuatu yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh atasan di tempat saya kerja, saya cenderung yang pertama ini melaporkan walaupun akan menjadi masalah. Yang kedua, diam saja daripada membuat masalah. Kalau diam saja berarti kita patuh kepada pimpinan, tapi ada kata-kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jelas-jelas di soal ini menyalahi aturan, artinya sudah menyalahi aturan atau hukum bahkan etika yang ada di kantor tersebut. Jadi boleh kita melaporkan walaupun akan menjadi masalah. Baik, soal selanjutnya, ketika diminta untuk bekerja sama dengan orang yang memiliki perbedaan nilai dengan saya, umumnya saya akan yang pertama menolak, yang kedua menerima. Kembali lagi berpedoman pada kata akhlak tadi, maka soal ini cenderung ke huruf K, yaitu kolaboratif. Di mana panduan perilaku kolaboratif yang mendekati soal ini adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi ketika diminta untuk bekerja sama dengan orang lain, ada di panduan kolaboratif itu mengatakan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi masuk pada unsur kolaboratif dan kita harus memilih jawaban menerima.
Baik, soal berikutnya. Saya merupakan orang yang cenderung yang pertama menyukai variasi, yang kedua menyukai rutinitas. Artinya, uh, soal ini masuk pada, kalau berpedoman kembali kepada kata akhlak tadi, saya mencoba uh, pada huruf A yang kedua, yaitu adaptif. Di mana panduan perilaku adaptif di situ terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Artinya di sini menyukai variasi, tidak monoton. Jadi kita cenderung mengikuti perkembangan yang ada. Jadi pilihan yang tepat adalah yang pertama ini, menyukai variasi.